limiter 2 dihubungkan dengan temperatur limiter. Nah, di kedua heat ini juga menuju motor ini dihubungkan dengan thermal cutout ya, thermal cutout. Nah, di sini bisa diukur nih. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti menemui mesin pengering ini kering, temperatur limiternya ini dia berupa seperti ini, NTC yang ada pada dispenser. Ya, NTC yang ada pada dispenser. Itu untuk jenis NTC itu biasanya ada dua jenis. Biasanya ada dua jenis. Yang pertama ada yang dilengkapi dengan switch on off-nya. Switch off nah, yang model ini kemarin seingat saya juga, saya juga agak lupa. Seingat saya ini dia ada temperatur on off-nya. Jadi yang ada temperatur on off-nya itu kalau yang teman-teman teknisi di Aqua Japan DC pasti dulu pernah ngalamin ya untuk yang dispenser Aqua. Nah, itu ada kan apa namanya switch-nya atau centilannya itu pada temperatur limiternya. Jadi kadang-kadang yang switch-nya itu dia bisa off sendiri. Apabila bebannya terlalu tinggi, maksudnya heaternya itu bekerjanya terlalu panas, ampernya terlalu besar gitu ya, maka nanti dia akan bekerja tuh, akan off sendiri. Nah, ketika off itu dia tidak bisa untuk on kembali kecuali kita secara manual, kita on-kan secara manual. Gitu. Jadi teman-teman kalau yang menemui temperatur limiter ini putus, jangan buru-buru jangan buru-buru dianggap itu bahwa rusak. Kita lihat dulu apakah dia ada centilannya di belakang itu. Nah, kalau ada centilannya itu kita bisa tekan itu untuk meng-on-kan kembali. Nah, di sini ada 3 thermal out-nya. Kemudian motor, kapasitor, ada apa namanya NTC, door switch, dan power switch. Baik, lanjut lagi. Ini adalah CB, gambar dari foto dari heater dan foto motornya yang bisa saya foto ya. Nah, ini yang saya lingkari warna kuning itu merupakan heater ini berada di cover bagian belakang ya. Jadi heater ini berada di cover bagian belakang. Selain dia berfungsi sebagai tempat heater, cover bagian belakang ini juga sebagai tempat buka gambut. Jadi kalau heaternya ini kita buka, otomatis si tabung udah kehilangan pegangannya tuh yang bagian belakang gitu. Makanya kemarin saya ketika membuka heater ini agak sedikit kesulitan karena begitu kita buka, tabungnya itu udah pasti jatuh ke bawah. Tabungnya udah pasti copot karena pegangan dari tabung itu ya koper belakang ini. Jadi kalau kita lepas kopernya pasti dia jatuh. Tabungnya keteganjel dulu supaya ketika saya buka kopernya ini dia nggak langsung jatuh, dia terganjel. Nah, untuk heaternya ini mempunyai resistansi 30 ohm. Nah, ini pohon nih diingat-ingat teman-teman ya. Mohon diingat-ingat untuk resistansi heater ini adalah 30 ohm. Baik, lanjut Mbak Pink. Selanjutnya ada 3 macam untuk instalasi untuk mesin pengering ini. Ya, jadi mesin pengering ini memiliki metode instalasi itu 3 macam. Yang pertama kita sebut instalasi bawah, ya, atau seperti kalau lihat di teman-teman lihat 3 ini kayak kita menginstal mesin cuci aja. Tapi dia nggak ada ini ya, nggak ada baut transportnya seperti mesin cuci. Kalau mesin cuci kan ada baut transport yang harus dibuka, dia nggak ada. Kemudian yang kedua adalah instalasi susun, ya artinya susun itu dia ditumpuk dengan unit mesin cuci biasanya.
ditaruh di atas mesin cuci. Dan yang ketiga adalah instalasi gantung. Ya, yang ketiga adalah instalasi gantung. Nah, ini akan kita bahas satu persatu untuk instalasi ini. Baik, kita lanjut lagi, Mbak Pinka. Nah, yang pertama kita akan bahas sasaran. Nah, jika komponen FKF ini, maka ada aksesoris yang terdapat pada mesin. Ya, di antaranya aksesoris tersebut adalah satu, selang fleksibel saluran udara. Itu panjangnya 1 meter. Ya, ada selang fleksibel pembuangan udara panjang 1 meter yang dilengkapi apa namanya itu klem-klem ya. Jadi klem-klem, ada klemnya yang untuk nanti klem itu sudah disiapkan. Hanya saja tadi saya bilang itu panjangnya hanya 1 meter. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang antara jarak lubang pembuangan dengan unitnya lebih dari 1 meter, maka dia harus membeli selang sendiri gitu. Jadi kalau mau selalu harus sesuai, harus 1 meter antara lubang pembuangan dengan unit. Itu yang pertama. Dan ini bisa untuk arah pembuangan seperti gambar bisa diarahkan secara vertikal yang nomor 1. Nomor 2 dia akan dibuang ke bawah gitu juga bisa. Itu sesuai dengan kondisi di lapangan nanti bagaimana. Cuma itu tadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa panjang selang ini hanya 1 meter. Jadi kalau untuk kita mau yang cara kedua, kamu harus naik dulu, harus ke situ. Nah, itu kayaknya nggak cukup. Kecuali lurus saja tuh, lurus. Nah, ini berarti kalau dia mau menggunakan selang ini, berarti dindingnya harus bolong. Harus dibolongin dindingnya. Nah, ini agak repot juga. Ini bukan berarti kalau nggak dipakai juga selangnya bisa. Nggak dipakai juga selangnya bisa. Karena apa? Karena mesin cuci ini mempunyai 2 jalur pembuangan. Yang pertama jalur pembuangan ke belakang, yang kedua adalah jalur pembuangan ke depan. Nah, ketika unit ini datang dari pabrik, maksud dari toko ya, ke rumah konsumen, itu adalah posisinya jalur pembuangan belakangnya itu, dulu, saya agak jalur pembuangan belakangnya itu tertutup. Ya, ya, siapa maka ditutup ya teman-teman ya. Jadi antara pembuangan dan buangan itu dilengkapi dengan satu tutup. Saya agak lupa sedikit nih. Yang mana nih, yang di depan apa yang belakang ditutup. Pokoknya itu bisa dipindah-pindah tutupnya. Tutupnya itu mau dipindah ke depan bisa, mau dipindah ke belakang bisa. Saya ingat ini dia ditutup di bagian belakang. Jadi ketika pertama unit itu baru datang, itu jalur pembuangan bagian belakang itu tertutup. Artinya kalau misalnya jalur pembuangan belakangnya tertutup, berarti itu udara akan dibuang ke depan, kalau depannya yang terbuka. Tapi kalau misalnya udara ini mau dibuang ke belakang, tinggal buka aja saluran penutupnya tadi. Nah, tadi tinggal dimasukin selang. Yang bagian belakangnya itu, yang tadi salur bagian belakang itu tinggal dimasukin selang kalau mau menggunakan selang dan udaranya mau dibuang keluar ruangan. Tetapi kalau dia tidak mau menggunakan selang, itu bisa juga dengan catatan di sini diterangkan bahwa jarak antara si pengering dengan dinding hendaknya itu tidak kurang dari 50 cm atau setengah meter. Ya, jadi kalau mau nggak pakai selang, kemudian udara mau dibuang ke belakang, itu hendaknya antara dinding dengan unit itu berjarak 50 cm.
Tetapi kalau mau dipepetin, kemudian selangnya juga nggak mau dipakai, bisa dibuang ke depan aja. Jadi tutup udara bagian belakangnya jangan dibuka, kemudian nanti udara akan dibuang ke depan. Tapi tadi kalau misalnya mau dibuang ke belakang, berarti tutup yang di bagian belakang itu bisa kita pindahin. Kita pindahin ke bagian depan biar udaranya full terbuang ke bagian belakang gitu. Jadi kalau instalasi bawah itu maksudnya cukup ditaruh aja, dipasang selangnya atau diatur jaraknya tadi yang udah saya jelaskan. Baik, lanjut Mbak Pinka. Nah, ini ada instalasi susun. Nah, model instalasi susun. Nah, untuk instalasi susun ini disediakan namanya bracket penjepit. Kalau saya bilangnya bracket ya, bracket lempeng gitu dengan lempeng kecil gitu kan untuk menjepit. Jadi lempengan ini di bagian bawah mencuci. Jadi ini misalnya teman-teman lihat pada gambar, ini adalah gambar bagian bawah ya. Ini adalah gambar bagian bawah di mana pada bagian bawah itu ada lubang-lubang untuk baut. Ya, ada 2 lubang. Sebelah kiri ada 2 lubang, sebelah kanan ada 2 lubang. Nah, lubang baut itu untuk memasang plat tadi, plat penjepit. Bentuknya kecil, agak apa ya, seperti siku itu, tapi agak bentuk seperti lingkaran. Dipasang di sini di bawahnya. Jadi mesin pengerik dibalikin dulu, kemudian dipasang apa namanya penjepitnya ini. Nah, baru setelah itu si unit bisa ditumpuk dengan mesin cuci. Dengan catatan besar ya, besar ke kiri dan ke kanan, lebar ya, boleh dibilang lebar lah. Lebar antara mesin cuci dengan mesin pengering itu sama. Nah, itu baru bisa dipasang tuh penjepitnya tadi atau bracket penjepitnya itu. Kalau misalnya besarnya mesin cuci atau lebarnya mesin cuci lebih besar daripada si pengering, maka nggak perlu dipasang bracketnya itu karena nanti malah ganjel kalau dipasang kan. Gitu. Jadi harus sama besarnya. Cuma resikonya kalau dia tidak dipasang penjepit ini, nanti dia bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Ya, misalnya dengan getaran dia akan bergeser ke kiri dan ke kanan. Cuman kalau menurut pengamatan saya di lapangan, menurut saya sih nggak terlalu parah ya. Karena saya sering nemuin itu di beberapa laundry itu mereka hanya ditaruh aja kayak gitu, ditaruh aja di atas mesin cuci, nggak ada penjepit, nggak ada apa. Jadi ini sebenarnya hanya safety, hanya pengaman, takut-takut mesinnya geser, nah maka dia penjepit yang bisa dipasang pada bagian bawah kalau dia ditumpuk dengan mesin cuci yang sama, dengan lebar mesin cuci yang sama. Kalau dengan mesin cuci Aqua, ini pasti bisa dipastikan dia sama lebarnya. Kalau dengan mesin cuci Aqua, tapi kalau dengan mesin cuci merek lain, misalnya Samsung, nah itu teman-teman harus ukur dulu apakah lebarnya sama atau enggak sebelum dipasang bracket penjepitnya itu. Kalau sama, oke, pasang aja penjepitnya biar lebih aman. Tapi kalau misalnya enggak sama, ya udah cukup ditumpuk aja. Paling nanti disaran ke konsumen, Bu, karena ini nggak bisa dipasang penjepitnya, ya Ibu harus perhatikan, jangan sampai dia udah bergeser, biarin aja. Itu kan biasanya jatuhnya itu bergesernya dikit-dikit, bergeser dikit-dikit. Pas besok masih dipakai ya, tapi konsumen nggak mungkin lah. Biasanya kalau udah bergeser juga pasti dia benerin lagi kan. Itu untuk instalasi susun. Kemudian selanjutnya Mbak Pinka. Nah, ini yang paling repot. Ini paling repot buat teknisi adalah instalasi gantung terbalik. Udah digantung, juga posisinya dia harus dibalik. Kenapa dia terbalik? Kenapa gantung terbalik? Karena ini agar memudahkan konsumen untuk menjangkau area panel kontrol. Sehingga dia lebih mudah dalam pengoperasian. Nah, bayangin kalau misalnya digantung agak tinggi, kemudian nggak dibalik, tentu akan langsung cukup tinggi kan untuk muter-muter timernya itu.
untuk muter-muter program selektornya itu. Makanya di sini dari pabrik disediakan metode terbalik. Jadi sekali gantung ini dia bisa dibalik. Nah, cuma untuk menggantung ini kita memerlukan bor. Karena kita memerlukan pemasangan bracket ke dinding. Ya, di sini saya sebutnya bracket ya. Dan pengait pada mesin cuci. Nah, langkah-langkahnya yang pertama di sini pertama kita harus memasang yang teman-teman lihat di sini ada lingkaran dengan huruf B. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di situ ada lingkaran huruf B. Itu adalah bracket pengait. Bracket pengait yang harus dipasang pada bagian unit. Dan itu dipasang setelah unit dibalikin. Jadi dia pasang di bagian bawah ya. Tapi maksudnya dipasangnya tetap ke bawah begitu. Tapi unitnya dibalikin dulu. Unitnya dibalikin. Kemudian pada pojok kiri dan pojok kanan dipasanglah bracket penggantung ini pengait. Bracket pengait ini dipasang. Nah, setelah teman-teman pasang bracket pengait ini, teman-teman ukur tuh jarak antara pengait 1 dengan pengait 2 itu berapa senti untuk menentukan nanti berapa senti jarak gantungannya. Itu. Nah, kalau di dalam buku petunjuk ini adalah 555 mm atau 5,5 cm. Ya, 50,5 ya 50,5 cm ya jarak antara satu gantungan ke gantungan yang lain. Ini harus presisi benar-benar. Karena kalau nggak presisi nanti begitu kita gantungin nggak dapat sangkutan. Nah, itu repot. Sedangkan ini kan kita udah capek-capek ngebor gitu kan. Capek-capek ngebor ternyata begitu kita gantungin dia nggak dapat kan repot. Jadi ini benar-benar pengukuran harus presisi, teman-teman ya. Memang ada space-nya, ada spare-nya sih. Spare-nya itu sekitar 2-3 cm lah. Jadi bisa geser bisa kanan gitu. Kalau misalnya agak nggak akurat 1 cm mungkin masih bisa ya, bisa arahkan gitu. Tapi kalau terlalu jauh, nah ini kita bisa nggak dapat gantungannya. Jadi setelah kita pasang pengait pada unit, lalu kita pasang gantungan pada dinding. Gantungan pada dinding itu kita menggunakan bor karena kita akan memasang denabol. Kita akan memasang denabol. Wah, waktu kemarin pengalaman saya menggunakan mata bor 10. Kita menggunakan mata bor 10 untuk memasang denabol itu lalu kita pasang gantungan itu pada dinding. Perlu diperhatikan juga ketika memasang ini waterpass jangan sampai nanti miring sebelah. Ya, jadi garisnya itu harus benar-benar dia rata dengan waterpass. Jadi di sini yang kita perlukan adalah pertama bor, kedua mata bor 10, yang ketiga adalah waterpass. Kemudian yang ketiga kita install lagi yaitu bagian namanya plastik pengatur jarak. Ya, ini yang lingkaran dengan huruf C. Nah, itu untuk menyesuaikan jarak aja tadi antara jarak gantungan itu kita pasang pada bagian bawah ya kita pasang gitu. Setelah kita pasang antara kiri dan kanan, tadi pengait juga udah kita pasang, gantungannya juga udah kita pasang di tembok, baru kita gantungkan. Nah, memang sangat perlu pengukuran di sini dimensi unit ya, dimensi unit. Dimensi unit ini kita harus benar-benar ukur. Dan perlu diperhatikan nih, jangan sampai teman-teman lupa. Kalau dia kalau dia mau menggunakan metode gantung terbalik, kemudian di bawahnya itu adalah mesin cuci top loading. Nah, jangan lupa dipertimbangkan bukaan mesin cuci. Karena kalau front loading itu kan kalau top loading itu bukannya ke atas. Nah, itu kita harus ukur dulu. Kita harus letakkan drain ini dengan posisi tadi pengukuran pada saat mesin cuci itu terbuka. Jangan sampai kita lupa bahwa mesin cuci ini akan dibuka ke atas, kita atur jaraknya cuman misalnya hanya 1 jengkal gitu dari mesin cuci. Begitu dibuka mesin cucinya mentok. Aduh, udah capek-capek masang ngebor atau mentok ketika dibuka. Nah, itu harus diperhatiin. Jadi kalau dia diletakkan di atas mesin cuci top loading, harus diperhatikan bukaan dari si mesin cuci jangan sampai mentok. Tapi kalau dia install di atas
mesin cuci front loading itu nggak masalah, kita tinggal atur aja mau berapa jaraknya nih si konsumen. Misalnya mau jaraknya berapa jengkal atau mungkin kalau senti 10 cm, 20 cm, 30 cm itu kan. Jadi kita bisa atur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika instalasi gantung terbalik ini karena dia posisi balik, maka nanti posisi bacaan dari panel kontrol ini juga kan akan terbalik. Ya, bacaan tulis-tulisannya. Karena memang panel kontrolnya itu yang datang dari pabrik itu desainnya untuk instalasi posisi bawah atau posisi tumpuk, boleh gitu kan. Tapi kalau terbalik, maka nanti posisinya ini kan akan terbalik. Nah, di dalam unit itu sudah disediakan stiker untuk panel kontrol yang posisinya terbalik. Jadi kalau misalnya kita install gantung terbalik, nanti kita copot stiker panel kontrolnya. Kita copot stiker panel kontrol yang bawaan pabrik, lalu kita pasang stiker panel kontrol yang terbalik tadi, yang untuk terbalik udah disediakan di unit. Agar bacaan-bacaannya itu menjadi nggak terbalik. Tetapi untuk huruf-hurufnya yang pada bagian PCB display, nah itu nggak bisa dirubah. Itu tetap aja terbalik. Kalau untuk huruf pada bagian PCB display, yang kita bisa rubah adalah cuman stiker pada panel kontrolnya. Baik, lanjut, Mbak Pinka. Nah, ini adalah contoh aktivitas kemarin saya melakukan, pemasangan, yang terbalik, ya. Jadi ini pertama kita cek dulu, aksesorisnya, bisa dilihat di sini. Di sini ada aksesoris selang, ada klem, ada tadi aksesoris, untuk instalasi tumpuk, ya, di sini disediakan. Bracket-bracket juga sudah disediakan di sini. Dimensi produk, ya kita harus perhatiin juga. Kemudian kita pasang nih tadi yang saya bilang bracket pengaitnya pada unit. Yang terus selanjutnya kita pasang jarak yang itu plastik jarak pada unit. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengeboran. Sini ya kita pasang bracket. Jaraknya harus sesuai dan ratanya. Nah ini baru kita pasang unit pada tembok. Ini. Lanjut Pak Pinka. Nah, ini proses pengupasan pelepasan stiker lama diganti dengan stiker baru. Nah, ini stiker yang sudah diganti seperti ini. Nah, ini jaraknya nih kemarin kita bisa atur. Ini dia di atas mesin cuci Aqua Japan ya. Ini untuk ketinggiannya kita bisa atur nih mau berapa konsumen. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau terbalik itu jadi kalau dibalik dengan dibaliknya itu dia mudah dalam menjangkau panel kontrol. Cuman kalau kata saya nih secara pribadi, ini agak ribet ya. Yang kedua, posisi motor juga jadi terbalik. Saya nggak tahu dah tuh apa nanti bisa bikin cepat rusak apa enggak. Karena yang tadi posisi motor biasanya dia kan beda nih. Kalau ini namanya motor digantung kan, motor digantung posisinya menggantung kan. Tentu namanya digantung kan, motor juga bergetar, pasti ya nanti takutnya khawatirnya bautnya kendor lah ya kan, menimbulkan suara. Berbeda dengan kalau dia ditaruh di bawah. Kalau ditaruh di bawah kan dia motor itu bebannya ke bawah. Maksudnya bukan kayak gravitasi nggak ada gitu kan dia ke bawah. Itu sih kalau misalnya kekurangannya menurut saya kalau digantung ini. Tapi itu sih kembali kepada ke konsumen aja kita kembalikan. Dia mau dipasang acara apa, mau taruh di bawah ya silakan, ditumpuk ya silakan, atau mau digantung juga ya silakan. Baik, lanjut Mbak Pinka. Sampai jam berapa Mbak Pinka ya? Sampai jam 10, Pak. Sampai jam 10. Wah, setengah jam lagi dong. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah untuk troubleshooting-nya. Untuk troubleshooting ini nanti bisa dibaca lah ya, bisa dibaca-baca. Saya ada yang garis besarnya aja.
Di sini dia dilengkapi dengan error juga ya. Ada error E3 dan ada error 9. Di mana kalau error E3 itu menunjukkan bahwa NTC 1 atau kabelnya rusak. Error 2 heaternya rusak. Dan error 9 NTC 2 atau kabelnya rusak. Jadi itu aja sih sebenarnya kalau untuk untuk troubleshootingnya kita mengacu kepada wiring diagram tadi aja. Kita mengacu kepada wiring diagram aja. Apa-apa yang bisa menyebabkan kerusakan bisa kita lihat spare part-nya. Baik, lanjut Mbak Pinka. Nah, ini dryer tidak bisa setar ya. Periksa stiker catu daya apakah sudah dipasukkan dengan benar. Periksa mati lampu, periksa apakah tombol program dalam posisi off, pintu tidak tertutup. Periksa jika tombol start pause sudah ditekan. Periksa lagi keluaran dari panel atas dan periksa apakah sambungan kabelnya baik ya, sambungan kabelnya ya itu mah normatif lah, maksudnya teman-teman pasti udah paham lah ya, namanya ngecek barang rusak pasti kabelnya kan dilihat dulu ada yang putus apa enggak. Kalau kabelnya enggak ada yang putus ya berarti PCB-nya kan seperti itu. Periksa apakah PCB terbakar besar. Nah, kalau PCB terbakar udah jelas itu tanda oh ini terbakar berarti harus ganti PCB. Baik, lanjut Mbak Pinka. Nah, ini cucian belum dikeringkan secara menyeluruh atau pakaian kurang kering. Nah, ini yang sering jadi keluhan konsumen biasanya. Nah, di sini untuk cucian belum kering itu bisa disebabkan beberapa. Yang pertama ya, ventilasi buang kisi pemasukan udara filter serat tersumbat. Ya, yang pertama adalah filter. Ya, jadi pada mesin pengering ini kan dilengkapi dengan filter ya di bagian pintunya itu, di bagian tabungnya itu dekat tabung depan, bagian depan itu. Bagian bulatan depan itu ya, bulatan lubang pintu depan, nah itu ada filter untuk yang mengalir ke arah saluran udara. Nah, ini kalau filternya ini tersumbat atau kotor, kemudian saluran udaranya tidak lancar, maka otomatis pemanasan tidak maksimal sehingga bisa menimbulkan hasilnya kurang kering. Itu kalau dari filter yang pertama. Yang kedua, apalagi yang menyebabkan kurang kering? Pakaian terlalu banyak. Pakaian terlalu banyak juga bisa menyebabkan hasilnya kurang kering. Kemudian apa lagi? Cucian yang dimasukkan terlalu basah. Nah, itu juga nggak bisa. Jadi kalau untuk pengering ini adalah cucian yang sudah disepin oleh mesin cuci. Cucian yang sudah disepin mesin cuci atau misalnya pakai tangan juga boleh, udah diperas tapi ya udah diperas gitu, udah diperas banget gitu baru dimasukin ke situ, dan itu juga nanti waktunya itu juga akan lebih lama ketimbang dengan pakaian yang sudah disepin dengan mesin cuci. Ya, tapi umumnya sih kalau dryer ini biasanya digunakan untuk meneruskan dari tadi mesin cuci yang sudah disepin baru dikeringkan dengan dryer ini, dan itu bisa 100% kering. Apalagi yang bisa menyebabkan pakaian kurang kering? Salah dalam pemilihan program yang tadi saya sudah jelasin. Pakaiannya banyak, pilihnya low. Atau pakaiannya banyak, pilihnya iron, bukan di EXA. Nah, itu juga salah dalam pemilihan program. Itu bisa menyebabkan hasil cucian kurang kering. Apalagi terus, selain dari filter kotor, kemudian pengering terlalu pakaian basah dimasukin, kemudian lagi tadi barusan salah pemilihan program. Kemudian bisa lagi periksa apakah pemanas sedang memanaskan, maksudnya heater. Kita bisa ukur ya ketika dia jalan, kita bisa ukur dengan tang ampere. Ya, jadi ketika dia sedang beroperasi, untuk lebih mudahnya kita ukur aja tuh di kabel heater dengan tang ampere, ada nggak ampernya. Kalau misalnya ampernya ada 8 ampere, ya berarti program itu bagus kan, harusnya 8 ampere. Tapi kalau misalnya kita masukin tang ampere, oh ternyata 0, ya berarti kemungkinan putus.
bisa putus di heater atau putus di thermalnya tadi. Ya. Dan bisa lagi mungkin PCB-nya rusak, yang tadi itu seperti udahlah umum seperti kayak pemeriksaan pada mesin cuci umumnya. Lanjut lagi Mbak Pinka. Yes. Nah, ini selanjutnya terusan lagi ya. Oh, ini terusan yang tadi. Ya, bisa disebabkan heaternya putus, atau tadi thermalnya putus, atau NTC, atau mungkin motornya nggak muter juga bisa, atau mungkin penbelnya udah selip. Penbelnya udah selip sehingga putarannya kan kurang kencang, pelan. Jadi udara tidak berputar secara maksimal di pakaian itu. Pakaian tidak terurai secara maksimal. Nah, kipas motor, apa namanya? Bagian motornya itu kan ada baling-balingnya ya. Nah, itu kalau motornya rusak, otomatis saluran udaranya juga kurang. Atau bisa juga nggak berhasil sekali. Baik, lanjut lagi Mbak Pinka. Oh ya, saya ulangi lagi ya teman-teman, untuk heater itu adalah 30 ohm untuk resistensinya. Nah, ini selanjutnya apabila suara kasar. Suara kasar itu bisa disebabkan satu, gesekan penbel. Ya, gesekan penbel yang mungkin udah agak aus sehingga menimbulkan suara berdecit biasanya kalau penbel itu. Nah, itu bisa diganti penbelnya. Kemudian bisa suara gesekan. Suara gesekan ya seperti biasalah mesin cuci front loading, antara misalnya menggesek antara tabung dengan bagian depannya itu. Kalau mesin cuci front loading kan biasanya menggesek antara tabung dengan apa namanya itu, karet door gasket ya, door gasket. Nah, itu sering kejadian antara tabung dengan door gasket karena door gasketnya udah mati ya, sehingga bergesek menimbulkan suara. Nah, ini juga teman-teman kalau bukan mesin cuci ber-AC. Kadang-kadang ada nih keluhan dari konsumen, mesin cuci berasap, keluar asap begitu dibuka selesai, keluar asap mesin cucinya. Nah, itu biasanya gesekan dari penbel. Itu teman-teman perlu dicuri itu penbelnya kalau misalnya keluar asap begitu. Perlu dieksekusi penbelnya, ada bekas gesekan nggak? Kalau ada bekas gesekan sebaiknya ganti aja. Tapi kadang-kadang ada juga biasanya kalau berasap itu selain penbelnya, bearingnya juga apa namanya, bukan bearing, tripodnya juga udah nggak simetris sehingga dia menyentuh penbel. Selain itu, selain tripod apalagi tabung juga bisa. Tabung mungkin karena udah lama dipakai nyon-nyon ya, jadi nggak metris, menggesek bagian gasket. Kemudian ada lagi timbul suara dengung. Nah, suara dengung itu bisa disebabkan dari suara baut yang kendor, baut motor ya, atau bisa dari suara motor yang rusak atau suara kapasitor. Maksudnya kapasitornya rusak, putus, kemudian motor itu hanya berdengung aja, nggak jalan ya, seperti mesin cuci lah. Itu adalah bagian troubleshooting untuk FGF 701E. Baik, lanjut lagi. Nah, ini contoh ya dari kemarin saya waktu sempat buka-buka ya. Sini posisi-posisinya, nomor 1 itu adalah tampilan depan, nomor 2 itu adalah posisi motornya, bisa dilihat ya ada 2 panbel ke tabung, yang kedua panbel dari motor ke apa namanya itu ya, ke apa sih namanya itu kalau istilahnya, puli ke puli ya, dari motor ke puli, kemudian dari puli itu ke tabung, ada 2 panbel. Itu yang keempat. Yang nomor 3 itu adalah saluran pembuangan udara ya, yang di dalam, yang menghubungkan udara depan dengan udara belakang. Kemudian yang 4 tampilan atas. Nah, yang kelima itu adalah bagian belakang, di mana tempat heater ya bisa dibuka. Nah, setelah dibuka itu seperti nomor 9 itu adalah penampakan dari heaternya. Jadi tabung itu dipegang ke bodi dengan belakang. Hati-hati ketika membuka ke belakang ya, karena kemungkinan itu tabung akan jatuh langsung ke bawah karena dia nggak ada pegangan lagi.
Baik, lanjut lagi Mbak Pinka. Nah, saya rasa itu tadi untuk FTF 701E, sebenarnya produk lama. Baik, lanjut lagi Mbak Pinka. Nah, kita lanjut ke FID 50F. Inilah produk terbaru, baru launching atau baru datang itu kemarin akhir bulan Juni ya, akhir bulan Juni. Tahu nih di Bandung dan di Cirebon sudah ada atau belum barangnya. Nah, ini adalah mesin cuci plus dryer. Ya, mesin cuci plus dryer. Jadi dia bisa mengeringkan 100%. Ya, jadi ada dua mesin cuci Aqua Japan yang bisa mengeringkan 100% karena di dalamnya situ sudah ada dryernya. Yang pertama FID 1050BF, yang kedua FID 105728JD. Ya, jadi teman-teman tolong diperhatikan nih. Huruf D itu sebagai simbol. Huruf D belakang itu sebagai simbol. Kalau ada huruf D-nya FID berarti itu dryer. Ya, tolong diperhatikan. Jangan sampai saya cerita ini sedikit kejadian di Jakarta. Kejadian di Jakarta. Kesalahan awalnya dari call center. Menulis FQD 105728 diterima oleh call center FQW. FQW 105728. Memang ada dua jenis itu. Ada FQW, ada FQD. Ada FQB 105728, ada FQD 105728. Kalau FQW 105728 kelebihannya dia ada fitur nyuci malam atau night wash. Tapi kalau FQD itu adalah fiturnya ada pengeringannya. Teknisi datang membawa spare part FQW sesuai dengan BK. Kemudian teknisi datang melakukan pengecekan, teknisi nggak ngecek modelnya itu FQD bukan FQW, bawa PCB display. Waktu itu error pada bagian display, dipasanglah itu PCB display FQW. Nggak perhatiin, memang sama mirip. Cuman sebenarnya kalau diperhatiin itu beda, karena yang satu ada dryernya, yang satu ada negwasnya. Akhirnya dipasanglah itu, konsumen baru beli 1 minggu. Dipasanglah tuh FQW. Begitu dipasang kan nggak beres tuh. Nggak beres, akhirnya teknisi waktu itu, wah udah bisa nih, udah bisa Bu, udah bisa. Padahal udah salah pasang, katanya udah bisa. Karena dia nggak seluruh pengetesan, hanya beberapa item aja yang dites. Begitu diselesai, ternyata nggak lama komplain lagi. Nah itu konsumen udah marah tuh sekali datang. Ya, datang yang kedua, akhirnya karena belum selesai, dibawalah mesin cuci itu. Dibawa mesin cuci, salah, maaf. Yang kedua, teknisi datang mengganti PCB main, PCB power ganti. Ya, diganti PCB power, diganti, tetapi kan itu displaynya udah salah. Digantilah dengan PCB driver powernya, dengan PCB yang itu. Nah, PCB-nya itu benar. Begitu dipasang, tetap nggak masalah. Udah 2 kali datang tuh, teknisi nggak selesai. Yang ketiga, baru karena konsumennya udah marah, diambil. Diambil, diganti semuanya, dibalik, udah benar, dibalikin lagi. Ternyata masih error. Udah 3 langkah. Udah 3 kali, udah salah kita. Konsumen nggak mau dengar langkah yang keempat. Akhirnya apa? Tuker unit. Ujung-ujungnya. Nah, ini perlu diperhatikan, masalahnya sepele, tapi impact-nya ya cukup lumayan. Sedangkan sekarang untuk penukaran unit itu nggak semudah kayak dulu. Jadi kalaupun ada penukaran unit, kita di tim TS berjibaku dulu nih sama HOD yang baru aja kok. Jadi tolong ngerti ya teman-teman ya. Jadi kembali ini, tadi ada huruf D-nya itu adalah huruf 1050BF. Nah, di sini bisa dilihat spesifikasinya ya. Biasa loh, ini spesifikasinya sama aja mesin cuci biasa. Ini sama dengan mesin cuci FQW 1050BF atau FQW 850BF. Baik, lanjut Mbak Pinka.
Nah, ini adalah prinsip kerja untuk pemanasan atau pengeringan mesin cuci ini. Jadi pada mesin cuci FGD itu dia mempunyai 2 heater. Yang pertama heater untuk memanaskan air, umumnya pada mesin cuci FGW. Yang kedua adalah heater untuk pengeringan. Kalau untuk heater pemanasan air adanya di bawah, kalau heater untuk pengeringan ini adanya di atas. Dia di atas. Jadi nanti prinsip kerjanya itu udara dari tabung akan dihisap oleh kipas, dihisap kemudian dihembuskan ke arah heater sehingga udara itu menjadi panas, lalu udara panas dialirkan ke dalam tabung. Nah, terus sirkulasi itu berjalan terus, maka nanti dia akan kering, mengeringkan pakaian. Bisa kering 100%. Baik, lanjut Mbak Pika. Nah, baik, ini adalah bagian pengeringan ya. Ini sebenarnya ngambilnya dari FQW 10578 ya. Ini model FQW 10578 tapi saya rasa sama aja. Ya, jadi di sini ada bagian fan motornya yang tadi saya bilang dia akan mengisap udara dan menghembuskan ke bagian heater. Kemudian di sini ada heater pemanasnya dan dilengkapi dengan seperti tadi thermal-thermal ya. Jadi dia dilengkapi dengan thermal-thermal. Jadi kalau ada keluhan nggak panas, misalnya nih ada keluhan nggak panas, ya yang dicek pertama tentu kipasnya dulu. Kipasnya ini bekerja nggak untuk saluran udara. Setelah itu heaternya ini putus atau enggak dan thermal-thermalnya gitu. Thermal-thermalnya ini ada yang putus enggak, karena kalau putus otomatis heaternya kan nggak bekerja. Sama aja sih antara heater ini dengan heater yang tadi saya jelaskan itu sama aja prinsip kerjanya bahwa si heater ini dilengkapi dengan thermal-thermal tadi. Tapi jangan jangan coba-coba thermalnya itu dilangsungin ya. Kadang-kadang kalau teknisi apa ya? Teknisi ada bengkel-bengkel di luar gitu ya. Kadang-kadang pengen gampang oh dilangsungin aja. Kadang-kadang tapi kan nggak tahu nggak perhitungan impact-nya. Karena ini kan untuk pengaman. Kalau misalnya thermalnya kita langsungin, ya dia bekerja mungkin, tapi nanti pada saat PCB-nya rusak, kemudian PCB itu nggak bisa mendeteksi bahwa suhu itu udah 80 derajat misalnya melebihi itu, terus panas jalan terus, wah bisa meletot-meletot itu. Halo, halo, Halo Pak Man, suara hilang. Pak Man. ya, Oke Pak, lanjut. halo, Oke, silakan. Halo Pak Aman. ya, Lanjut Pak. tapi berdengkur di tempat saya. Di sini Pak. Pak Man. Berapa ya berarti? Iya Paman, ada noise Paman. Ayo Paman. Coba cari feedback dari ini terkepisi buatnya. Ntar dulu ya, ini gimana caranya? Oh, yang di sini saya nonaktifkan kali ya. Oh, enggak sih. Apa ya? Wis dari mana ya? Untuk salah satu di mute aja Pak. Wah, saya pakai nih. Yang komputer nggak pakai kan? Ya. Baik, lanjut aja ya. Baik, lanjut. Nah, selain itu dia juga ada sensornya Pak ini, yang gambar sebelah kanan. Mau dulu deh. Ini noise dari yang lain kali ini. Coba tolong di aktifin suara semuanya.
Ada yang hidupin enggak mikrofon? Ya, baik. Mungkin naik dari Oke ya, lanjut lagi ya. Nah, ini dia dilengkapi dengan sensor, Pak, di bagian tabung bagian belakang itu ada sensornya, temperatur sensor, yaitu resistannya adalah 6 kilo. Nah, ini untuk bagian pemanasnya ya. Baik, lanjut lagi Mbak Pinka. 10. Baik. Nah, ini teman-teman ya, adalah di sini adalah apa ya? Ini namanya ya. Ini adalah opsional dari proses di FGD 1050 BF ya. Jadi kalau yang di sini yang ingin saya sampaikan bahwa menurut data ini saya ambil dari servis manual ya. Dari data ini bahwa program setiap program pencucian ini memungkinkan untuk dipilih dryer. Jadi kalau mesin cuci yang sebelumnya itu kan ada namanya wash dryer, jadi bisa nyuci langsung ngeringin gitu kan. Tetapi dia ada beberapa program itu mungkin nggak bisa dipilih. Nah kalau ini di sini setiap program memungkinkan untuk diaktifkan dryer kecuali program delicate. Nah, program delicate dia nggak bisa diaktifkan untuk dryernya. Begitu juga untuk steam ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, yang tanda kosong itu adalah opsional. Kalau opsional itu artinya bisa dipilih, bisa tidak. Ya, jadi begitu juga di sini bisa lihat misalnya cotton steam. Oh, steam bisa dipilih, bisa enggak. Kemudian extrarin bisa dipilih, bisa enggak. Delay bisa dipilih, bisa enggak. Refresh bisa dipilih, bisa enggak. Dan dryer bisa dipilih, bisa enggak. Nah, kalau saya perhatikan dari tabel ini, hampir setiap program pencucian itu bisa disertakan dryernya. Jadi kalau konsumen mau program quick, dia mau pakai dryer juga bisa. Tapi tentunya dengan mengaktifkan dryer ini waktunya itu akan bertambah lama banget. Ya, karena dryer ini biasanya cukup lama waktunya nih. Kalau diaktifkan dryer. Wattnya sama ya, itu 1800 juga kalau dryer ini diaktifkan. Nah, ini juga ada keterangannya ya, angka-angka. Misalnya di sini ada angka 5 mic. Maaf nih, misalnya di sini cotton ada angka 8. Artinya energi konsumsi bisa dibaca di buku manualnya. Energi konsumsi testing program, open the machine, the select cotton program, then press button temperatur select 60, press button speed to select 1400, press button steam and temperature at the same time, select pendal dan press start pause button. Ya, jadi di sini bisa dilihat ya pada tabel ini keterangannya itu misalnya di angka 1 atau angka 2 bisa dilihat pada sampingnya ya. Misalnya di sini yang angka 2 nih misalnya reduce deterjen karena program durasi pendek. Mana di sini yang ada angka 2-nya? Tunggu saya lihat dulu, mohon maaf. Misalnya quick. Nah, di sini kan ada quick. Quick ada tanda angka 2. Apa sih maksudnya? Silakan baca di sini. Pada program quiz itu silakan kurangi deterjen karena program durasinya itu pendek. Nah, itu bisa dilihat dari tabel-tabel seperti itu, bisa dilihat keterangannya di sini ya. Ada angka 1-nya nih keterangan nih. Ini teman-teman bisa lihat di servis manual ya. Kalau nggak ada minta nanti sama kepalanya, itu bisa di-download. Misalnya ada keterangan angka 6 nih. Cotton, di refresh ada keterangan angka 6. Apa nih? Program cotton sintetik ketika menggunakan e-press function, only one garment the same material can be washed. Artinya ketika menggunakan program cotton, kemudian kita mengaktifkan fungsi e-refresh, itu seharusnya kita hanya mencuci 1 lembar pakaian dan untuk material yang sama yang bisa dicuci. Seperti itu bisa diperhatikan pada keterangan di dalam servis manualnya. Baik, lanjut Mbak Pinka. Nah, ini wiring diagram, pasti teman-teman udah hatam semua lah ini kalau wiring diagram ya. Nah, saya di sini untuk FGD 1050 BF ini untuk kapasitas pencuciannya adalah 10,5 dan untuk kapasitas pengeringan adalah hanya 6 kilo. Hanya kapasitas 6 kilo. Jadi kalau konsumen nyuci 10 kilo mau langsung dikeringin ya itu mah nggak bisa, pasti kurang kering.
Tapi kalau dia mau ngeringin dia harus cuci ya yang 6 kilo, pakaian 6 kilo dicuci langsung dikeringkan. Bisa maksimal keringnya. Tapi kalau pakaiannya banyak, langsung dikering, menyuci mau langsung keringan ya hasilnya pasti kurang kering. Makanya ini beban pakaian harus diperhatikan juga karena di sini kapasitas pengeringan hanya 6 kilo. Baik, lanjut, Mbak Pinka. Ini adalah standar dari program ya yang ada di FGDS 1050 BF. Mbak Pinka. Nah, ini adalah select yang sering saya sampaikan pada kesempatan setiap kali kesempatan trading antara select check dan model selection. Cuman di sini masih berbahasa Inggris. Nanti akan saya translate lagi ke bahasa Indonesia dan saya masukin dalam dokumen yang saya share waktu itu, ditambahkan yang pernah saya share untuk select check dan model selection ya. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman, setiap penggantian PCB display pada mesin cuci front loading harus dilakukan yang namanya model selection atau penyelarasan model karena PCB display yang datang dari OTC itu biasanya modelnya belum sesuai dengan model yang mau kita pasang. Jadi harus dilakukan yang namanya pemilihan model atau model selection. Baik, lanjut Mbak Pinka. Nah, ini kode error ya. Kode error udah sering juga saya sampaikan. Perbedaannya kode error yang di mesin cuci baru ini dengan mesin cuci lama itu hanya pada kode error E1 diganti menjadi clear filter. Ya, E1 diganti menjadi clear filter. Jadi itu masalah pada pembuangan air, yaitu air tidak terbuang habis dalam waktu 8-10 menit. Itu bisa disebabkan karena motor delnya rusak atau bagian saringannya tersumbat atau selangnya tersumbat. Jadi intinya clear filter itu adalah masalah pembuangan air, pengganti dari E1 pada kode error yang sebelumnya. Baik, lanjut Mbak Pinka. Nah, ini yang kode error selanjutnya sama aja ya dengan kode error selanjutnya yang sebelumnya pada mesin cuci. Saya mau langsung ke slide 49 Mbak Pinka. Ya, baik. Slide 49. Ya, ini 49. Kita langsung aja ya. Jadi teman-teman untuk kode error itu bisa dibaca sendiri lah ya. Di servis manual juga ada. Mau di di materi training ini juga ada. Cuma ini belum terlalu rapi ya. Saya mau rapin lagi nanti rencananya nih materi training ini karena sangat mendadak nih. Mohon maaf karena kemarin saya ada tugas rework juga tuh 3 minggu. Jadi belum kesempatan nih bikin materi training ini. Nah, ini kita lanjut ya. Ini ke namanya parameter part. Parameter spare part. Ingat-ingat aja nih. Untuk heater resistensinya 29,45. Heater ini heater bawah ya. Heater air. Heater air resistensinya 29,45. Kemudian untuk drain pump resistensinya 200 Paling aja 200 ohm gitu kalau misalnya 200 ohm sebagai kisarannya ya. Untuk drain pump 200 ohm. Kemudian electromagnetic valve atau water valve 4,9 ohm. 4,9 kilo ohm. 4,9 kilo ohm. Kalau saya biasanya 5 kilo ohm gitu aja. Jadi yang deket-deketin berarti masih masuk gitu kan. 4,9 kilo ohm. Lanjut lagi Mbak Pinka. Nah, ini lanjut door switch. Door switch diingat-ingat ya. 200 ohm.
tahanannya 200 ohm. Cuma door switch ini ada 2 tipe ya, sebagaimana yang saya udah share di technical info. Ada yang dia baru bisa terukur dengan dipencet dulu, dimasukin door-nya itu, pintunya diceklekin dulu, baru bisa terhubung gulungannya itu. Ada juga yang enggak langsung bisa kita ukur. Jadi teman-teman harus perhatiin dulu nih door switch, jangan nanti begitu diukur, wah putus nih. Padahal itu tipe door switch yang harus diceklekin dulu pakai pintu. Beda. Jadi ada dua tipe. Saya juga belum hafal nih tipenya yang mana aja modelnya gitu. Model yang mana aja yang harus diceklekin dulu baru bisa diukur, dan mana aja yang harus bisa diukur langsung. Ya, jadi ada yang ceklek dulu baru terukur, ada yang langsung diukur, tapi tahanannya sama, yaitu kisarannya 200 ohm. Kemudian motor selanjutnya. Nah, saya juga bingung ini di servis manual ini, kok motor itu nggak ada nilai resistensinya. Ini saya dapatkan dari servis manual seperti ini, cuma ditampilkan spesifik dari tegangannya 310 volt, 500 R minimum, RPM, sama ampernya itu 0,37 ampere, dan 2,91 ampere kalau di 500 watt, di 550 watt. Jadi kalau di RPM 500 itu 0,30 ampere, kalau 1800 RPM itu ampernya 2,1 ampere. Ya, seperti itu. Dia enggak ada keterangan tahanannya. Nah, saya ini perlu melakukan eksekusi lebih jauh lagi ya. Cuman belum dapat produk sampelnya. Baik, untuk sementara itu dulu. Lanjut lagi Mbak Pinka. Nah, ini adalah 4 parameter untuk kipasnya. Kipas pengeringan. Resistansinya adalah 0,7 kilo ohm, 0,76 kilo ohm untuk kipasnya. Kemudian selanjutnya itu heater. Itu adalah heater udara ya, yang atas. Heater bagian atas ini diingat-ingat 1,02 kilo ohm. 1,02 kilo ohm atau 1,2 lah, 1,2 kilo ya. 1,2 kilo ohm untuk heater bagian udara, untuk heater udaranya, bukan heater airnya. Baik, saya rasa sudah selesai Mbak Pinka ya. Nah, baik teman-teman, karena waktunya juga tinggal 10 menit lagi. Kalau ada yang mau di sharing-sharing atau mau diskusikan, ya mungkin sambil nunggu nih, mungkin 1-2 pertanyaan boleh. Saya persilakan. Pak, mau tanya Pak, boleh Pak? Ya, silakan Pak. Halo Ya, halo Pak. Pak, tadi saya lihat di soal ada front loading yang bisa diremehkan 100%, itu maksudnya apa ya Pak ya? Bisa di apa? Bisa diremehkan. Oh, salah berarti nulisnya tuh. Bisa dikeringkan. Terus soalnya apa ya maksudnya? Saya lihat Maksudnya bisa dikeringkan. Ini error Pak, yang saya mau mengeringkan panas. Halo ya. Bisa diingkan. Bukan diremehkan, dikering. Bisa dikeringkan. Oh, Bisa error mengering, panas. bisa keringkan 100%. Berarti setting mungkin ya Pak ya? Iya, saya salah tadi. Satu lagi Pak. Halo? Ya, halo. Untuk yang mas pengering itu berarti kan dayanya tadi hampir 1.800 Pak ya? Betul. Jadi kalau benar kelas bisnis, kalau misalkan buat di rumahan berarti nggak bisa dipergunakan Pak ya? Iya, tergantung komennya. Tapi ada, saya keren itu install, ada beberapa konsumen install itu di rumahan. Senang.
Itu uang harus besar memang. Asalkan listriknya melebihi di 1.600. Iya, betul. Tapi kan tujuannya bukan untuk bisnis gitu Pak, produksinya. Jadi maksud saya tuh kalau rumah-rumah biasa pingin pakai gitu kan agak susah juga Pak. Iya. Karena memang untuk pengeringan itu ya biasanya nilai wattnya itu segitu. Belum ada kita misalnya yang bisa lebih rendah gitu wattnya nih. Karena biasanya dengan watt seperti itu aja itu udah cukup lama untuk pengeringan. Apalagi kalau misalnya beda misalnya ini pakai heater yang ini aja nih, heater yang 700 watt misalnya. Aduh, keringnya bisa lama banget. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Pak Aman, maaf Pak Aman. Halo, Pak Aman. Terus skip boleh Pak. ya boleh. Kalau buat mesin drying yang tadi itu yang FQP 701 tuh berapa kilo sih Pak? Karena kan kalau mau digantung itu kan harus memperhatikan beratnya mesin pengering itu sendiri Pak buat konsumen. Iya Pak. Bos ya, aduh. Halo. Ya, untuk pertanyaannya saya simpan dulu ya. Nanti saya infoin aja kalau saya cari-cari ini. Kebetulan belum dapat infonya. Nanti saya pelajari lagi di referensi di parameternya itu untuk berapa berat dari si mesin cuci di spesifikasi. Pak Aman, maaf mau tanya. Halo. Ya, halo. Ya Pak Aman, ini kita sering nemuin pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, dan untuk lebih pasti penjelasannya, kadang-kadang konsumen sering kritis tuh Pak di antara beban cucian. Yang dimaksud dengan 10 kilo itu kain kering apa kain basah? Itu yang sering banyak muncul pertanyaan di konsumen. Iya. Kalau saya pernah lihat di servis manual, salah satu servis manual, cuma saya lupa di produk mana itu, di mesin cuci, itu dia mencantumkannya pakaian basah, itu pakaian basah. Jadi dia itu patokan yang 10 kilo atau bebannya itu adalah pakaian basah. Cuman memang saya juga tanda tanya terus terang, karena kalau pakaian basah ini nanti kan akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Basahnya semana? Gitu kan. Apa basahnya basah Demak? Karena kan kalau namanya pakaian basah itu artinya ada air. Nah, air itu kan bisa banyaknya itu bisa banyak bisa dikit. Cuman yang saya lihat itu di servis manual, itu pernah mendapatkan di satu servis manual, saya juga masih maksudnya lupa di servis manual tip model berapa, itu dia mencantumkannya pakaian basah.
untuk bebannya itu adalah pakaian basah. Nah, kalau kita kembangkan lagi ya mungkin basahnya itu basah dalam artian wajar lah ya, demak-demak begitu. Bukannya basah dengan air yang masih ngucur, pakaian yang agak demak-demak itu. Nah, itulah pakaian basah tersebut untuk kapasitas yang dicantumkan di dalam mesin cuci tersebut. Masih Pak, saya juga bingung kalau ada pertanyaan seperti itu. Pak, ini kan kapasitasnya 7 kilo. Tapi kenapa saya baru isi berapa potong, masa nggak kuat? Nah, sering-sering seperti itu. Ataupun kalau misalkan diasukin 10 kilo kain kering, di mesin cucinya nggak muat. Nah, seperti itu. Iya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Jadi untuk sementara ini kita menginformasikan dia adalah dalam kondisi basah. Cuma basahnya itu yang wajar ya, bukan basah yang baru keluar dari kucur-kucur masih ngucur gitu, enggak juga. Karena memang yang saya pernah baca itu waktu itu saya lupa nih di servis manual atau di user manual gitu ya. Itu menyantumkan basah juga nggak ada keterangan basahnya kayak gimana gitu. Saya juga sebenarnya masih tanda tanya juga. Coba nanti saya tanya ke pihak pabrik sebenarnya gimana masalah beban pencucian tersebut. Baik, saya simpan dulu pertanyaannya ya Pak. Nanti untuk ininya saya bisa ke factory-nya. Baik, Man. Baik, kalau nggak ada lagi karena waktu juga udah jam 10, saya rasa cukup kan training kita kali ini. Nanti kalau misalnya ada kendala-kendala atau masalah-masalah kita bisa diskusikan di luar sesi training ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian maupun di materi trainingnya. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya kembali ke Ibu Pinka. Teman-teman semuanya boleh grup live ini ya, live meeting kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bang. Yang mengisi pilih. Iya, nanti di grup ya untuk linknya ya. Iya. Iya, terima kasih.